Tingkat ekstrim sih banyak. Kita, kalau saya pribadi justru lebih takut ke manusia, gangguan manusia. Kenapa gangguan manusia? Karena kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Angguh. Sekarang tugas di Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Buat saat ini jabatan sebagai Kepala Resort di wilayah Resort Gunung Botol, seksi PTNW wilayah 2 Bogor. Tugas dan fungsi saya yang pertama yaitu menjaga keamanan kawasan, dan juga sekarang lagi fokus melakukan pendampingan terhadap program kemitraan konservasi. Nah, saat ini kita lagi berada di persemaian MKK Cisangku yang ada di Desa Malasari, salah satu wilayah desa yang menjadi pemangku wilayah di kawasan Taman Nasional. Nah, sebagian besar area lahan masyarakat itu secara administratif wilayah pemerintahan desa atau daerah, 80% itu areanya berada di dalam kawasan Taman Nasional. Jadi aktivitas ataupun rutinitas masyarakat sangat kental sekali dengan kawasan Taman Nasional, dan juga dari sejarah penunjukan kawasan Taman Nasional dan jauh sebelum adanya penunjukan kawasan Taman Nasional, ya keberadaan masyarakat ya tidak bisa dipungkiri sudah ada sejak dari dulu. Berjalannya waktu, keberadaan masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional dulunya itu dianggap sesuatu yang ilegal. Nah, dengan adanya regulasi aturan yang baru dari pemerintahan yang sekarang, yang terakhir itu dengan adanya aturan Dirjen KSDA nomor 6 tahun 2018 terkait juknis pelaksanaan kemitraan konservasi, itu menjadi salah satu solusi dan jawaban kepada masyarakat khususnya yang ada di dalam atau di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Fokus di program yang sedang dikawal oleh Resort, yaitu Kemitraan Konservasi, di tahun 2018 itu ada usulan dari masyarakat yang memang hampir keseluruhan berada di dalam kawasan Taman Nasional dan berdomisili di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Dari usulan tersebut, peran kita selaku petugas di lapangan, terutama di resort, kita sebagai fasilitator melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk mengumpulkan data informasi dan juga melakukan pembinaan, sosialisasi, dan juga ke lapangan dengan melakukan identifikasi, verifikasi, dan juga cross-check terhadap usulan tersebut. Nah, peran dari petugas, kita melakukan pendampingan terhadap usulan yang diusulkan oleh masyarakat. Setelah data informasi dirasa sudah cukup sesuai dengan aturan yang ada, nah itu kita sampai melakukan pendampingan terhadap sampai dengan pemberkasan pengusulan kemitraan konservasi. Di tahun 2020, alhamdulillah telah disetujuinya usulan area kemitraan konservasi yang ada di Desa Malasari, yaitu ya berada di KTHK Malasari Lestari namanya. Area yang diterima dan juga dikeluarkannya perjanjian kerjasama oleh Kepala Balai itu seluas 40,59 hektar dengan jumlah anggota KTH 98 orang. Nah, output akhir dari
Perjanjian KSDN nomor 6 tersebut, yaitu dengan terbitnya PKS Kementerian Konservasi. Setelah adanya dapatnya PKS, tugas kita di lapangan tidak sebatas sampai dengan PKS, tapi mengawal dan juga melakukan evaluasi. Itu evaluasi dilakukan per 6 bulan sekali, yang dilakukan oleh semua pihak, yang meliputi dari Taman Nasional, petugas Taman Nasional, pendamping, dan juga KTH. Wilayah kerja resort di Gunung Botol saat ini kurang lebih 30.000 hektar yang membawahi 4 desa. Yang pertama Desa Malasari, Desa Bantar Karet, Desa Cisarua, dan Desa Curug Pitung. Wilayah desa yang terluas di dalam atau sekitar kawasan Taman Nasional itu di 2 desa, di Desa Bantar Karet dan di Desa Malasari. Petugas di Desa Gunung Botol secara penunjukan SK pegawai itu ada 4 orang, 2 itu sebagai pegawai negeri sipil, 2 lagi tenaga kerja kontrak yang ada di resort Gunung Botol. Yang asal muasal sebenarnya contoh MKK. MKK asal muasal sebenarnya lebih untuk menyelesaikan konflik dalam artian saat itu ada perubahan terhadap penunjukan kawasan. Yang tadinya kawasan perhutani menjadi kawasan konservasi Taman Nasional. Nah, di situ tumbuh rasa khawatir, tumbuh rasa takut dari masyarakat karena memang di dalam kawasan konservasi secara aturan itu sangat saklek dan tidak banyak larangan-larangan. Itu yang dikhawatirkan masyarakat. Nah, dengan adanya salah satu program dulu itu namanya Model Kampung Konservasi, maka dibentuklah MKK yang memang berada di sekitar kawasan TNGHS. Salah satunya yang terlahir itu MKK Cisangku yang ada di Desa Malasari, yang sampai sekarang masih aktif dan masih berkomunikasi dengan petugas di Resort Gunung Botol. Oh, jadi MKK-nya ada beberapa? Ada sempat terbentuk beberapa MKK di Desa Malasari sendiri. Kalau nggak salah itu kurang lebih ada 5 MKK yang terbentuk dulunya. Cuman yang masih eksis sampai sekarang yaitu MKK Cisangku. Nah, bedanya dengan KTH yang sekarang sebenarnya lebih ke kebijakan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau kementerian. Kalau yang KTH itu untuk lebih memberikan legalitas masyarakat yang memang dari dulu sudah beraktivitas di dalam kawasan konservasi Taman Nasional dengan berupa bentuk kegiatan menggarap. Nah, itu secara aturan kan ilegal. Nah, itu dengan adanya Kementerian Konservasi, masyarakat jadi mempunyai rasa ketenangan, tidak merasa disebut penjahat atau melakukan aktivitas yang ilegal di kawasan. Nah, lebih ke situ sih Bang, ke arah ketenangan batin. Selain rasa ketenangan dari batin, juga ada beberapa keuntungan dengan terbentuknya KTH dan PKS. Contoh, dengan adanya PKS dan juga terbentuknya KTH, harapan kita pengelolaan lahan atau pertanian yang selama ini belum bisa mengangkat tingkat ekonomi masyarakat diharapkan bisa lebih terkelola dan juga bisa lebih meningkatkan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat yang di kawasan itu. Harapannya itu, harapan besar ke depannya. Jadi intinya sih hak kewajiban sama. Haknya itu masyarakat diberikan ruang untuk melakukan aktivitas di dalam kawasan. Ya, kewajibannya tetap kita sama-sama menjaga kawasan hutan yang memang secara penunjukan itu merupakan kawasan konservasi. Misalnya apa ya? Pengakuan dari negara lah kepada masyarakatnya. Yang ekstrem sih banyak. Kita, kalau saya pribadi justru lebih takut ke gangguan manusia. Kenapa gangguan manusia? Karena kita petugas 3 orang Bang. Sedangkan pelanggar itu lebih dari 3 orang. Bahkan bisa 100, ya ratusan lah bisa. Itu paling itu yang lebih khawatir. Kalau satwa liar ataupun yang lain, ya kita punya dasar lah itu kan. Contoh satwa liar, kita tahu bahwa misalkan binatang itu berbisa atau apa, kita udah tahu gimana cara penanganannya. Tapi kalau manusia, ya kalau saya pribadi itu fisik mengancam,
di luar fisik pun ada ya. Gitu. Saya terakhir pengalaman itu karena kesalahpahaman saat itu bertugas di Maluku, itu kesalahpahaman antara masyarakat dengan petugas. Saya petugas saat itu 4 orang, diserang oleh masyarakat warga lokal itu 40 orang. Itu yang paling pengalaman yang ini. Ya, sebelum di Halimun memang dari CPNS itu di Taman Nasional Manusela di Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tengah di Pulau Seram itu selama 6 tahun tugas. Jadi tugas di Ya, di Pulau Seram. Sana langsung kemarin. ya dari Manusela mengajukan mutasi. Ya, alhamdulillah 2015 baru di Halimun. Jadi Kang Teguh udah dari 2015 di sini. Iya, 15 mutasi. Kesan banyak sih ya, karena memang mungkin dari bentukannya dari dulu jiwanya konservasi, jadi nikmatin aja secapek gimana pun gitu kan, sesusah gimana pun kita harus berangkat tugas itu kan, dari rumah masuk ke hutan, dari hutan balik lagi ke rumah, jalanin aja. Oh ya, di Malasari itu merupakan salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Bogor, satu-satunya yang saya tahu ya, yang sudah punya predikat dari Kabupaten Bogor itu Desa Wisata Malasari. Nah, Desa Wisata Malasari secara potensi memang sangat lengkap. Dari wisata alam, di sini banyak terdapat curug-curug atau air terjun, ada wisata budayanya, terus juga kearifan lokal dan lain-lain. Nah, selama ini itu dikemas semua dalam paket perjalanan wisata. Jadi bagi yang mau berkunjung, ya silakan nanti bisa search di Google, ya bisa dicari-cari informasi lah. Kalau buat saat ini mohon maaf, kita sebagai pengelola untuk semua objek yang ada di dalam kawasan Taman Nasional terutama itu sementara ditutup karena adanya PPKM. Ya kita harus ikutin lah. Pengelola wisata di Malasari saat ini tetap kita mengutamakan masyarakat yang di sekitar objek. Di sini juga hal yang menjadi daya tarik utama dan juga yang membedakan dengan wilayah lain itu terdapatnya satwa kunci sebetulnya. Satwa kunci itu ya merupakan salah satu satwa endemik. Jadi endemik itu satwa yang memang hanya ditemui di pulau tersebut. Misalkan di Pulau Jawa itu terdiri dari macan tutul, owa Jawa, sama elang Jawa. Itu 3 spesies kunci ini yang menjadi pengolahan prioritas di TNI salah satunya itu. Tumbuhan relatif umum, banyak contoh kayak pohon rasa mala yang nggak hanya di sini bisa temuin di Taman Nasional Gunung Pangrango juga kemungkinan besar akan ditemui. Yang khas itu, yang sederhana kalau bermain ke kawasan hutan jaga sampah, jangan buang sampah sembarangan. Terus yang kedua biasaan coret-coret itu nggak boleh, sangat merusak dan juga mengganggu lah terhadap kenyamanan semua, entah baik manusia ataupun satwa-satwanya.